Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Anita Anggraini. Di sini kita akan membahas tentang materi studi kelayakan bisnis dari aspek lingkungan ya. Sebelumnya kita sudah membahas materi sebelumnya tentang studi kelayakan bisnis dari segi pemasaran, dari segi lokasi, dari segi SDM dan dari segi yuridis. Sekarang kita bahas dari segi lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah dampak lingkungannya. Jadi kita bukan bahas lokasi strategis untuk sesuai target pasar gitu. Bukan, ini bukan bahas pemasaran tapi bahas dampak lingkungannya gitu. Kalau misalnya dari segi pemasaran oke, tapi dampak lingkungannya nggak oke juga, itu disebut tidak layak ya. Dampak lingkungan di sini usaha kita itu membawa dampak positifkah atau negatifkah terhadap lingkungan. Lingkungan di sini macam-macam ya. Misalnya air, udara, manusia, flora dan fauna gitu ya. Jadi itu memberi dampak apakah usaha kita itu. Contohnya gini, misalnya kita membangun sebuah pabrik, jangan sampai limbah pabrik itu mencemari air, mencemari udara ya. Itu akan berdampak kepada kesuburan tumbuh-tumbuhan, kesehatan manusia, kesehatan hewan itu. Jadi jangan sampai usaha kita itu mencemari udara, air dan segala macam. Jangan sampai merusak lingkungan yang ada ya. Kita harus melestarikan alam kita dengan baik ya. Jadi gimana nih biar usaha kita itu membawa dampak positif dan segi lingkungan? Nah, maka kita harus melakukan analisis dampak lingkungan atau kita sebut AMDAL. Jadi analisis dampak lingkungan ini sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Nah, dalam analisis dampak lingkungan ini ada 3 keputusan. Yang pertama itu disetujui karena dianggap layak ya, layak, tidak mengganggu lingkungan, bahkan seharusnya memberi dampak positif terhadap lingkungan. Dan yang kedua ditolak karena memberi dampak lingkungan yang negatif. Jadi dalam analisisnya itu ditolak karena diperkirakan akan memberikan dampak yang negatif. Yang ketiga ditolak karena tidak sempurna syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat yang ada itu sudah pasti diperkirakan akan membawa dampak negatif dari segi keamanan, kenyamanannya itu tidak memenuhi syarat. Jadi itu hasil dari analisis dampak lingkungan. Maka analisis dampak lingkungan di sini sangat penting, karena kalau bisa usaha kita itu harus membawa dampak positif terhadap lingkungan, bukan membawa dampak negatif ya. Membawa dampak positif di sini misalnya dari segi manusianya gitu. Kalau bisa dengan adanya usaha kita, manusia itu jadi lebih mudah gitu dalam hal, misalnya dalam usaha jasa apa nih, jasa pendidikan, jasa medis, jasa kecantikan, jasa yang lain-lain itu mereka jadi, karena ada usaha kita, mereka jadi memudahkan mereka untuk mengakses pendidikan, untuk mendapatkan layanan medis dan layanan kecantikan dan segala macam. Jadi usaha kita itu memberi dampak positif. Dan selain itu lebih positifnya lagi kalau kita itu bisa merekrut orang-orang di sekitar itu sebagai tenaga kerja kita gitu. Jadi kita memberikan lapangan pekerjaan buat mereka gitu. Jadi benar-benar positif kan ya gitu. Itu kalau dari segi jasa, misalnya dari segi manufaktur juga gitu, pabrik gitu. Jadi jangan membawa dampak limbah yang mencemari lingkungan, tapi kalau bisa dengan produk kita itu akhirnya kebutuhan alam, kebutuhan manusia itu terpenuhi, dan kembali lagi kita bisa merekrut tenaga kerja, orang-orang di sekitar itu menjadi tenaga kerja kita. Jadi sekali lagi kita menambah lapangan pekerjaan kita dengan usaha dagang kita, misalnya dengan barang-barang yang kita dagangkan itu memenuhi kebutuhan mereka dan bisa merekrut tenaga kerja dari mereka. Jadi intinya usahakan kita bangun usaha yang membawa dampak positif terhadap lingkungan baik itu flora, fauna, manusia dan alam sekitar. Oke, sampai di situ dulu tentang dampak lingkungan. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang studi kelayakan bisnis dari segi keuangan. Oke, sampai sini dulu, Ibu tutup ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.